Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Baik. Baik Pak. Silakan duduk. Terima kasih. Baikkan duduk. Benar Pak. Kamu ada semua ini kan? Ada semua. Ada sama. Pak saya juga ya Pak. Kemudian ini sebentar. Ada yang sedikit Pak. Mai. Ada Pak. Beribun, adik Pak. Aris, adik Pak. Mister Sanju, adik Pak. Ya, kamu ada semua ya. Yuk, oke baik. Sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa, ya. Siap, kita berdiri. Ya, sebentar kita dalam doa, ya. Silakan. Ambil sikap yang pantas di berdoa. Aris, lurus kalau mau berdoa. Tuhan dan bagaimana kita menyiapkan yang pantas untuk berdoa dalam Allah dalam Yesus ini. Bapa kami yang ada di surga, media dalam kerajaan, jadilah kehendak Dia sendiri seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kepada kami. Dan janganlah susah kami dalam persoalan, dan janganlah kami dari jalan. Oke, jangan dulu. Hari Kristus jangan kembali. Pimpin kita dalam media ini. Saya lihat kamu yang tadi resolusi. Ya ada. Kita nyanyi dari sama progres. Jadi karena kita ada kaitan lagi di sebentar dengan materi yang kita ajarkan pada hari ini. Oke, silakan Hari Kristus. Kita mulai. Di atas ini Hari Kristus. Lihat semua mereka baca semua ya. Langsung mulai teman-teman. Ya langsung mulai. Dari Sabang sampai Merauke. 3. Sabang sampai Merauke, satu menyambut menjadi itulah Indonesia. Indonesia tanah air, aku berjanji padamu menuju tanah air Indonesia. Oke, terima kasih. Jadi sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, Pak mau tanya dulu kepada kalian, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajarannya Pak hari ini? Siap. Sudah siap? Siap. Masih semangat? Masih. Baik adik-adik, mana kamu punya sebelum kelas? Di sini Pak. Oke, minggu lalu kita sudah belajar mengenai tentang sejarah dan kedatangan bangsa asing di Indonesia. Dan pada kesempatan dan pada hari ini kita akan belajar mengenai sejarah pembentukan ASEAN. Sejarah pembentukan ASEAN. Oke adik-adik, jadi ada beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan materi sejarah pembentukan ASEAN. Yang pertama itu tujuannya itu supaya kita dapat mengetahui kapan berdirinya ASEAN, dan kita juga mengetahui siapa-siapa saja pelopor atau pendirinya ASEAN dulu. Terus supaya kita juga mengetahui bahwa dulu negara ASEAN itu ada berapa negara dan sekarang ada berapa negara ya. Dan nanti kita akan bahas mengenai bagaimana kenapa kan wilayah ASEAN ya. Itu yang harus kita belajar pada hari ini. Oke baik, selanjutnya itu adalah sejarah pembentukan ASEAN. ASEAN ini adalah itu sebuah organisasi ya, sebuah organisasi yang dibentuk oleh kalau tidak salah itu ada 50 menteri luar negeri dulu ya, yang mempelopori ASEAN ini atau organisasi ini ya. ASEAN ini adalah sebuah organisasi. Oke. Yang berikutnya, oke ini dia. ASEAN atau yang kepanjangan dari ASEAN itu adalah Association of Socialist Asian Nations, atau yang biasa kita singkat dengan, atau yang biasa kita kenal dalam bahasa Indonesia itu adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Perhimpunan ini sama kaitan dengan organisasi ya, organisasi sebuah pembentukan ya. Jadi sebelum kita bahas materi mengenai bagaimana dipelopori yang dulu ini ASEAN, perlu kita tahu bahwa apa yang melatar belakangi mereka sehingga mereka membuat sebuah organisasi ASEAN ini atau perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara ini. Yang pertama itu ada
di persamaan geografinya dengan D atau mungkin terlalu kecil mereka. Ada yang pertama itu ada persamaan geografi, yang kedua itu persamaan kepentingan, dan yang ketiga itu adalah persamaan nanti persamaan nasib. Kita lihat yang pertama, persamaan geografinya itu di mana negara Asia Tenggara itu terletak di antara dua benua ya. Yang pertama itu benua Australia dan benua Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Seperti yang materi kita untuk tidak salah ya, di materi tentang benua ini kita punya waktu itu di tentang peta Indonesia ya. Yang kedua yaitu persamaan kepentingan, di mana waktu itu sebelum ASEAN itu dibentuk di mana negara-negara Asia Tenggara itu ada persamaan kepentingan baik secara kesejahteraan, kedamaian, keamanan maupun ketertiban dalam lingkungan nasional maupun regional ya. Jadi waktu itu dulu ada persamaan kepentingan sehingga ada beberapa menteri luar negeri termasuk menteri luar negeri Indonesia itu mereka membentuk sebuah organisasi yang mereka pelopori bersama ya. Dan yang terakhir itu adalah persamaan nasib, di mana persamaan nasib ini adalah waktu itu dulu hampir semua negara yang ada di Asia Tenggara itu sama-sama pernah dijajah oleh bangsa asing ya. Indonesia kalau tidak salah waktu itu dulu dijajah oleh bangsa Belanda ya. Sehingga di sini mereka membuat sebuah penjerumusan atau pembentukan sebuah organisasi ini, organisasi ASEAN ini, karena mereka rasa mereka itu adalah memiliki persamaan nasib yang sama. Ada satu negara yang waktu itu tidak dijajah, itu negara Thailand ya. Oke, berikutnya setelah kita tahu atau sudah kita pahami mengenai latar belakang yang tadi, sekarang kita masuk ke apa nih? Sejarah nih, sudah terlalu penting semua ya. Iya betul ya. Jadi sekarang kita tahu bagaimana latar belakang yang pembentukan ASEAN. Dan mari kita lihat sama-sama sejarah pembentukan ASEAN ya. Jadi kita satu orang tinggal masa dalam sampai di Thailand ya. Sejarah pembentukan ASEAN. Pembentukan ASEAN berawal dari tanggal 8 Agustus tahun 1947, di mana 5 pemimpin negara yang terdiri dari menteri luar negeri Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand duduk bersama di aula utama gedung Departemen Luar Negeri di Bangkok, Thailand. Oke, jadi tadi pembentukan ASEAN ini setelah mereka sudah melihat latar belakang negara-negara Asia Tenggara. Setelah itu mereka membuat atau membentuk ASEAN ini berawal dari tanggal 8 Agustus 1997, di mana ada 5 pemimpin menteri luar negeri yang pertama itu dari menteri luar negeri Indonesia, yang kedua itu Malaysia, yang ketiga itu Filipina, yang keempat Singapura, dan yang terakhir itu adalah Thailand. Ini di Thailand inilah tempat di mana pembentukan ASEAN ini, tempatnya di Thailand, di kota Bangkok, dan tempatnya itu di aula utama gedung Departemen Luar Negeri yang ada di Bangkok. Oke, jadi dari mereka menandatangani dokumen deklarasi ASEAN itu atau yang dikenal sebagai deklarasi Bangkok, sering kita dengar sebelum biasa disebut itu deklarasi Bangkok. Dan menandatangani dokumen itu juga menjadi tonggak sejarah terakhirnya perhimpunan bangsa-bangsa Asia atau yang disebut Asia Tenggara maksudnya, atau yang biasa kita singkat dari ASEAN atau sebuah organisasi Jadi dengan adanya ASEAN ini, semuanya itu misalnya ada permasalahan dari negara-negara, contohnya negara-negara tetangga kita, bisa didiskusikan di organisasi ASEAN ini. Oke, yang berikutnya kita lihat ini dia isi deklarasi ASEAN atau deklarasi Bangkok. Biasanya kita baca yang nomor 1 itu. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Oke, jadi adik-adik, mari kita lihat yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jadi di poin yang pertama deklarasi ini tidak mungkin begini kan? Hanya satu negara saja yang memberikan masukan untuk mempercepat pertumbuhan. Jelas mereka ada argumen sehingga bisa menghasilkan poin yang pertama
poin yang pertama yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, karena tujuannya itu supaya bisa bekerja sama antara negara-negara tetangga ya, sehingga pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan budaya itu akan semakin meningkat ya, di kaca-kaca dunia, misalnya di kaca Eropa, misalnya mereka lihat bagaimana perkembangan budaya di Asia Tenggara ya, mereka pun akan berminat untuk masuk atau datang mengunjungi negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Yang kedua adalah meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Jadi meningkatkan perdamaian yang dimaksud di sini adalah supaya tidak ada lagi percekcokan antara negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Sehingga ketika kita ada sebuah perdamaian dalam sebuah negara atau dengan negara-negara tetangga kita, maka di dalam itu proses perekonomian itu akan semakin lancar. Yang berikutnya itu meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi. Misalnya di bidang ekonomi kita punya ada Pak Sabri kemarin itu adanya ekspor jagung dari Indonesia ke Malaysia. Itu adalah bagian dari sebuah kegiatan ekonomi. Di mana dengan melakukan sebuah kegiatan ekonomi ini, itu akan berdampak antara negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Misalnya di Malaysia itu banyak kelapa sawit ya. Terus untuk mendapatkan, misalnya kan mereka punya di sana itu jagung itu tidak terlalu banyak. Untuk mendapatkan jagung, mereka melakukan sebuah istilahnya pertukaran atau perdagangan secara biasanya kita menuju ke pasar ya. Misalnya kita membutuhkan misalnya minyak kelapa sawit dari Kalimantan, mereka mengekspor ke sini, sedangkan jagungnya kita ekspor ke Malaysia. Begitu ya contohnya ya. Sehingga kerjasama pun itu akan ada ya. Maka bisa menunjukkan misalnya ada visi atau misi dari organisasi ASEAN ini, sehingga bisa terwujud ya dengan adanya kerjasama ini tadi. Terus yang keempat, memelihara kerjasama yang erat dengan organisasi regional dan internasional yang ada. Jadi kunci untuk bisa mereka masuk ke kancah internasional di negara-negara Asia Tenggara, perlunya mereka itu ada kerjasama ya. Misalnya kerjasama dalam bidang-bidang yang sudah kita tahu tadi, seperti misalnya di perdagangan, ekonomi dan itu pun pendidikan. Dan yang berikutnya yang kelima itu meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Misalnya nanti hari musim, misalnya di bidang pendidikan ya, misalnya hari musim nanti dapat beasiswa untuk studi lanjut ke misalnya ke Thailand. Itu kan bagian dari kerjasama di bidang pendidikan ya. Begitu juga pun misalnya yang dari Thailand mungkin mereka dapat beasiswa. Biasanya kalau beasiswa yang di perguruan tinggi biasanya dikenal dengan LPDP, itu yang biasanya. Oke, yang berikutnya kita masuk pada ini dia 5 menteri luar negeri yang menandatangani deklarasi ASEAN. Ini yang pertama, ada Malik. Coba lihat baik-baik bukan ya. Ini adalah menteri luar negeri Indonesia yang salah satu pelopor dalam pembentukan organisasi ASEAN ya. Jadi apa ya? Ini yang berasal dari Indonesia. Yang kedua, Narciso Ramos. Dia ini dari Filipina ya. Kalau kita lihat dia mukanya macam memang ya keturunan dari Filipina juga ya. Yang ketiga itu Tun Abdul Razak, dia ini berasal dari Malaysia. Dan yang keempat itu Raja Rahman, itu berasal dari Singapura. Dan yang terakhir itu ada Tan Komane, itu berasal dari Thailand. Jadi kelima muka ini adalah mereka yang dalam muka yang atau orang-orang yang pelopor adanya apa tadi? ASEAN atau organisasi bangsa-bangsa yang ada di Asia Tenggara. Jadi jangan lupa ini dengan terkait mereka punya muka. Tapi kan ini nanti pas ujian mungkin Pak kasih soal yang seperti ini nanti hanya kasih kabar. Kalau harus ingat nama-namanya dan asalnya mereka tidak mana. Oke, yang berikutnya kita masuk pada lambang atau bendera. Ini dia lambang bendera ASEAN. Kalau kita lihat simpel tapi dia yang memiliki makna ya. Misalnya yang di dalam itu ada 10 apa ya? 10 barang padi yang dimana 10 pasang padi yang menamakan 10 negara yang tergabung dalam ASEAN. Jadi kalau kita lihat ini memiliki arti semua ya, dari misalnya warna biru, warna putih, warna merah dan warna kuning ya. Jadi ini dia.
Yang mana yang seperti yang Pak jelaskan, Adi Kristo bilang tadi itu adalah sebuah ikatan hati, yang dimana artinya itu adalah berlambangkan harapan para tokoh-tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi ini secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial, maksudnya supaya tumbuh terus regenerasi baru dengan melihat 5 pahlawan itu tadi, pahlawan yang telah mempelopori ASEAN. Yang kedua itu lambangnya apa tadi? Lambang tadi. Yang kedua, lingkaran yang melambangkan kesatuan ASEAN itu ada lingkaran. Lingkaran yang warna putih juga. Kamu lihat tuh, yang ini kan? Ini adalah lambang lingkaran ini adalah melambangkan kesatuan ASEAN. Yang berikutnya itu yang warna kuning ya. Warna kuning ini adalah melambangkan kemakmuran. Dan yang berikutnya itu yang warna putih ini, yang warna putih itu melambangkan kesucian, dan yang warna merah ini melambangkan semangat dan kedinamisan, dan yang warna biru ini adalah melambangkan perdamaian dan stabilitas. Jadi dari warna merah ini kita bisa buat kesimpulan bahwa ternyata sekecil ini sedang modern, tetapi memiliki arti yang berdampak di negara-negara Asia Tenggara ya. Misalnya tadi ada kesucian dari warna putih kita tadi, terus lambang semangat dan kedinamisan yang warna merah ya. Dan begitu pun rumpun padi kita ya, itu yang mengikat atau dari lambang merah ini yang bisa mengikat negara-negara Asia Tenggara supaya bisa bekerja sama untuk bisa mencapai tujuan yang sama, baik itu tujuan di organisasi internasional maupun yang regional ya. Sama mau tanya lebih tadi, tanya ulang. Yang warna biru tadi melambangkan apa? Stabilitas, perdamaian ya, melambangkan perdamaian. Yang warna putih tadi melambangkan Indonesia. Yang lingkarannya itu melambangkan persatuan ASEAN. Yang lingkaran tadi melambangkan kesatuan ASEAN. Terus yang warna kuningnya oke. Terus yang lingkaran terdepannya itu melambangkan apa tadi? Harapan para tokoh pendiri ASEAN ya. Seperti yang Pak bilang tadi, misalnya jika tokoh-tokoh pendiri ASEAN mereka sudah berusaha membentukkan ASEAN, kita juga harus menjadi regenerasi dari itu ya. Misalnya nanti mungkin Adi Kristo nanti pergi studi di luar negeri, misalnya di Malaysia, di Thailand itu adalah bagian dari kita meregenerasi perjuangan para pendiri ASEAN ini. Oke, sekarang kita masuk pada ini ya, bentuk kerjasama negara ASEAN. Yang pertama itu adalah di bidang ekonomi. Saya rasa seperti yang Pak jelas sebelumnya tadi. Tadi mungkin sering kita bahas tentang kerjasama ekonomi di berbagai bidang seperti kawasan perdagangan bebas atau AFTA, kerjasama industri melalui ASEAN Industrial Corporation atau AISO, dan pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN atau MMA. Tujuan utamanya adalah meningkatkan integrasi ekonomi, mendorong pertumbuhan yang mantap, serta menciptakan pasar tunggal dan kompetitif di kawasan ASEAN Tenggara. Oke, adik-adik mari kita lihat. Kerjasama ekonomi ASEAN itu meliputi berbagai bidang seperti kawasan perdagangan bebas ya, atau biasa disingkat atau semacam apa ya, semacam sebuah industri ya, industri AFTA namanya. Kerjasama di industri melalui ASEAN industrial ya, atau yang biasa kita yang singkatan yang dalam itu AISO ya. Dan pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA ya, MEA Amerika Serikat ya. Jadi adik-adik, dari ketiga industri ini adalah itu memiliki tujuan utama adalah pembangunan ekonomi yang ada di Asia Tenggara ya. Misalnya tadi seperti yang dijelaskan tadi adik-adik, meningkatkan integritas ekonomi ya. Jadi itu tujuan utama dari tiga industri ini ya. Yang kedua itu mendorong pertumbuhan yang merata. Jadi tidak ada yang kiri, misalnya tidak ada negara yang kanan
mendirikan negara lain yang khususnya di Asia Tenggara, dia itu harus merata lewat 3 industrial ini. Jadi mereka yang bekerjasama untuk membuat pertumbuhan ekonomi itu merata, khususnya di wilayah Asia Tenggara. Lalu yang berikutnya itu mendorong pertumbuhan dan menciptakan pasar tunggal yang kompetitif di kawasan Asia Tenggara. Maksudnya menciptakan pasar tunggal ini maksudnya biaya cukainya tidak terlalu besar atau pajaknya. Misalnya Indonesia itu pergi menjual barang-barang mereka yang di pasar kawasan Asia Tenggara ini, biaya cukainya tidak terlalu besar itu karena adanya 4 industrial ini, 3 industrial ini tadi yang AFTA tadi, ISO dan BI itu tujuan ekonomi atau peningkatan kegiatan ekonomi itu bentuk kerjasama. Terus yang berikut ini kerjasama negara ASEAN di bidang pendidikan ya ini guys, ini kita masih di dalam Kerjasama negara ASEAN di bidang pendidikan memiliki berbagai bentuk, di antaranya pertukaran pelajar, beasiswa pendidikan, pertemuan guru serta ODTKD. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat persatuan dan kesatuan antar negara anggota, serta meningkatkan daya saing di kancah internasional. Oke, ini dia peran atau kerjasama negara di bidang pendidikan. Seperti yang Pak bilang sebelumnya tadi, yang pertama itu pertukaran mahasiswa Pertukaran mahasiswa ini yang dimaksud di sini adalah supaya apa yang misalnya adik Kristo nanti pergi, istilahnya ada program pertukaran mahasiswa misalnya adik Kristo nanti masuk di perguruan tinggi, misalnya ada dari pemerintah ada program pertukaran mahasiswa, terus adik Kristo ini berminat untuk ikut dan kebetulan dia lolos. Nah, jadi adik Kristo ini bukan maksudnya begini kan, dia mau bukan sombong untuk belajar di negaranya orang, tidak. Tujuannya ini adalah misalnya apa yang teman Kristo belum ketahui di sini, dia bisa mengetahuinya nanti ketika dia ada misalnya di Thailand. Terus apa yang ada di Thailand nanti ketika Kristo pulang, dia menceritakan kepada kita yang ada di sini. Jadi semacam ada sebuah ekosistem yang seharusnya dalam dunia pendidikan ini nanti itu ada manfaat yang lebih kepada kita sehingga mungkin Kristo sampai sana nanti terpilih jadi mahasiswa terbaik dari Indonesia itu misalnya. Terus yang kedua itu beasiswa pendidikan, seperti yang Bapak bilang tadi, kan pemerintah sekarang itu ada program LPDP. LPDP ini adalah sebuah program beasiswa yang khususnya itu khusus yang S2 yang mau ke tahap perguruan tinggi, yang mau ke jenjang magister itu pun kamu nanti bisa kamu ikuti nanti, misalnya dari yang pertama nanti perguruan tinggi ada program beasiswa LPDP, kamu harus ikut. Misalnya nanti mungkin kamu nanti bisa terpilih atau bisa masuk dalam program beasiswa itu sehingga kamu bisa lulus ke luar negeri sehingga kamu misalnya dari kamu tidak tahu bahasa Inggris, kamu bisa mengetahuinya ketika kamu ada di negara tetangga khususnya di kawasan Asia Tenggara ini misalnya Risto hanya mengenal bahasa Indonesia saja di sini, terus sampai di Thailand dia bisa mengetahui bahasa Thailand itu adalah bagian dari program kerjasama antara negara Asia di bidang pendidikan Terus ada ini tadi ada bahasa tulis pertukaran guru misalnya nanti kamu sekolah jadi guru, kamu jadi guru yang kreatif sampai lembaga-lembaga yang ada di Indonesia mengutus kalian misalnya di bagian lembaga pendidikan, mengutus kalian untuk studi lanjut misalnya di negara-negara tetangga misalnya di Malaysia, di Myanmar. Itu adalah kesempatan yang akan nanti kamu bisa mengembangkan potensi dan kreativitas kamu itu kalau kamu nanti jadi guru seperti Pak. Jadi kami ini sudah sampai di sini saja nanti kamu yang melanjutkan perjuangan pendiri-pendiri Asia khususnya yang dari Indonesia dan negara-negara yang mendirikan Asia, sehingga kamu nanti bisa menyala di kaca khususnya di Asia Tenggara dan bisa juga di kaca internasional Dan yang tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Itu tujuan utama. Meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat persatuan dan kesatuan antara negara-negara anggota khususnya negara anggota ASEAN serta meningkatkan daya saing di kancah internasional. Misalnya dengan kerjasama di bidang pendidikan yang ada di negara-negara ASEAN ini yang tadi. Mungkin nanti dipilih siapa yang terbaik, misalnya dari negara mana
contohnya mahasiswa terbaik. Terus diutus untuk misalnya pergi Olimpiade di negara-negara Eropa atau di kancah internasional. Misalnya kamu juara ulang itu adalah sudah membanggakan khususnya negara kita dan juga negara ASEAN. Itu tujuan yang paling penting di kerjasama ini. Selanjutnya itu bentuk kerjasama negara ASEAN di bidang budaya. Ya, saya minta Adik Bukti baca dalam ya. Bentuk kerjasama negara ASEAN di bidang budaya. Kerjasama ASEAN di bidang budaya memiliki beberapa bentuk, antara lain pertukaran budaya, festival seni dan budaya, dan pameran budaya. Selain itu, ASEAN juga mendorong kerjasama di bidang film, pendidikan dan juga pelestarian warisan budaya. Contoh kerjasama di bidang budaya, Pekan Budaya ASEAN atau ASEAN Culture Week. Kegiatan ini bertujuan untuk memperdayakan keindahan dan kekayaan budaya negara-negara ASEAN. Oke. Jadi kerjasama di bidang budaya adalah di mana memiliki beberapa bentuk ya, antara lain pertukaran budaya, festival seni dan budaya, dan pameran budaya. Dan itu juga ASEAN juga mendorong kerjasama di bidang film, pendidikan, pelestarian, dan warisan budaya. Kalau di bagian pendidikan tadi seperti yang perjelas ya. Terus contoh kerjasama di bidang budaya itu misalnya itu pada pekan ASEAN Culture Week gitu ya. Biasanya di situ kegiatan ini bertujuan untuk memperlihatkan keindahan dan kekayaan budaya negara ASEAN ya. Misalnya kan kita mungkin negara yang paling banyak budaya itu di Indonesia ya, jika kita bangga jadi orang Indonesia. Oke, berikutnya kita masuk pada ini dia negara-negara ASEAN saat ini. Yang pertama itu ada negara Brunei Darussalam. Dia bergabung itu dengan ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984. Yang kedua dia ada Kamboja, bergabung dengan ASEAN pada tanggal 30 April 1999. Yang keempat itu ada yang ketiga itu Indonesia. Pas kita kasih kepada yang 5 negara, jadi karena mereka adalah salah satu negara pendiri ASEAN. Itu mereka itu mendirikan ASEAN pada tanggal 18 Agustus tahun 1990. Yang keempat Laos ini bergabung dengan ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Yang berikutnya yang kelima ada Malaysia, salah satu negara pendiri ASEAN juga ya. Terus Myanmar bergabung dengan ASEAN itu pada tanggal 23 Juli 1997. Yang berikutnya itu Filipina ini salah satu negara pendiri ASEAN ya. Terus Singapura juga salah satu pendiri ASEAN. Yang ke-9 itu Thailand juga salah satu negara pendiri ASEAN. Yang ke-10 itu Vietnam bergabung dengan ASEAN itu pada tanggal 28 Juli 1995. Dan yang terakhir adalah ini yang disebut anak cucunya negara ASEAN ya, yaitu Timor Leste. Mereka bergabung di organisasi ASEAN. Timor Leste ini adalah negara yang baru masuk ya, atau biasa kita sebut dengan anak fungsinya organisasi ASEAN atau negara-negara yang di Asia Tenggara. Karena dia itu bergabung sekitar 3 tahun yang lalu ya. Pada tanggal 11 November 2022 pada saat mungkin ada pernah nonton yang diselenggarakan di Labuan Bajo yaitu KTT ASEAN ya. Waktu itu dulu Timor Leste tidak bergabung ke organisasi ASEAN ya. Jadi pada tanggal 11 November 2022 tepatnya di Labuan Bajo ya. Yang berikutnya dia ketabahan alam negara ASEAN. Oke, yang terakhir kita pakai alam negara ASEAN. Kenampakan alam negara ASEAN dari sangat beragam ya, misalnya berbagai daratan dan perairan seperti laut, sungai, gunung, dan danau ya. Jadi Indonesia misalnya itu memiliki 17.000 pulau ya, dan laut misalnya laut pegunungan itu tertinggi yang ada di Papua ya. Dan dalam kedua yang ada di Sumatera dan serta sungai terpanjang itu ada Kalimantan ya. Sedangkan Thailand itu memiliki dataran tinggi, pegunungan, dataran tengah, dan dataran tinggi ya. Sedangkan Myanmar itu memiliki bentang alam bervariatif ya, dari dataran rendah hingga pegunungan. Dan Malaysia ini memiliki pantai, terlepas, bukit tinggi, dan gunung tertinggi di Sabah. Oke adik-adik, itu saja materi kita pada hari ini. Pak mau tanya kepada kalian, supaya bisa apakah kamu konsentrasi tadi dengan materi yang sudah dijelaskan oleh Pak? Pak mau tanya,
Siapa salah satu utusan dari negara Indonesia yang mempelopori pembentukan ASEAN ini? Ayo, saudara. Ya, Adik Kristo. Ada Malik. Mari, oke, tepuk tangan. Kalau yang dari apa ya? Dari Malaysia ya? Ayo, siapa yang bisa? Ya, Adik Gilang. Abdul Raja. Oke, tepuk tangan. Jadi, Pak mau tanya lagi. Tanggal berapa ASEAN itu didirikan? Tanggal? Ya, Kofi. 8 Agustus. Oke, tepatnya di Bangkok, Thailand. Oke, tepuk tangan. Biasa sekali ya. Jadi materi kita cukup sampai di sini saja dulu adik-adik. Jadi mungkin ada adik-adik yang bisa berkesimpulan dari materi yang kita hari ini. Ada? Ada? Oke, pas saya berkesimpulan ya. Oke, baik adik-adik. Ternyata dengan kita belajar tentang pembentukan atau sejarah pembentukan ASEAN ini, kita bisa mengetahui bahwa ternyata ini negara Indonesia ini tidak sendiri ketika ini. Jika misalnya menghadapi masalah, ternyata itu ada organisasi dari ASEAN negara misalnya untuk mensejahterakan ekonomi, itu kan bentuk dari kerjasama seperti yang kita lihat dalam kerjasama antar negara ya, khususnya di ASEAN negara ya. Oke, Pak mau tanya itu, bagaimana dengan pelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Jadi terima kasih untuk hari ini tadi. Sampai jumpa di minggu depan dan minggu depannya kita akan membahas materi baru lagi. Baik, untuk menutupi pelajaran kita hari ini, saya minta satu orang untuk kakak tua sebelum kita pulang. Ya, Rikosi. Ya, yang lain silakan berdiri. Jadi kita akan berdiri. Teman-teman aku kemudian ke